Sahabat STNJ yang terkasih dalam Kristus, senang berjumpa kembali dengan Anda. Saya Katarina Indah Muriatin dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Pada sharing kesempatan pada siang hari ini, tanggal 27 Oktober, di dalam bacaan hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7, ayat 18-26. Saya sangat terkesan dengan ayat 21 dan 22. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Sahabat STNJ yang terkasih dalam Kristus, kita kadang mempunyai suatu harapan dalam hidup kita untuk selalu menjadi anak terang Allah. Tapi pada kenyataannya, di sekeliling kita dihadapkan dengan realita yang berbeda dengan harapan kita. Pada suatu saat saya mengalami situasi yang dilematik. Beberapa waktu yang lalu, saya menjalankan beberapa aktivitas kerja dan pelayanan yang sangat padat dan beruntun. Karena niat dan ketetapan hati untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, maka 3 minggu saya lakukan aktivitas itu dengan sukacita. Walaupun perjalanan jauh, Purwokerto ke Bandung, 3 hari 2 malam, kemudian sampai di Purwokerto kembali, ada kegiatan lain, Damus, kemudian dilanjut lagi, Ritus 3 hari 2 malam di HG, kemudian sorenya dilanjut lagi rekoleksi bersama dengan tim kematian dan tim kerja lain. Genap sudah rasanya tubuh ini selesai acara yang beruntun. Tetapi api roh pelayanan tetap menyala, tidak akan pernah padam selama kita mau menyediakan hati dan jiwa raga kita buat Tuhan. Walau badan perlu istirahat, akhirnya saya putuskan untuk 1 hari istirahat full. Tapi belum selesai istirahatnya, saya coba buka HP yang beberapa hari saya slow respon. Dan yang pertama saya buka di grup kematian. Wow, ternyata jam 1 ada pemakaman seorang anak bayi usia 8 bulan yang meninggal. Karena Tuhan jaga api roh dalam hati saya, maka serta-merta saya bangun, lalu mandi, makan, dan segera berkumpul dengan teman-teman tim kematian di gereja untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, pelayanan ibadat dan penguburan jenazah di Kaliori, saya pun lupa dengan kecapean badan saya. Pulang dari pemakaman, ternyata masih ada berita baru lagi. Umas Tasya yang meninggal, dan akhirnya kami mampir dan ikut mendoakan ibadat penutupan peti sampai rumah sudah petang. Malamnya masih ada doa rosario di lingkungan tugas di kapel, dan saya serta suami masih bisa untuk berkumpul dan doa bersama di sana. Dan lagi-lagi sudah lupa akan penat dan capeknya badan. Yang ada hanya hati sukacita dan siap menerima panggilan Tuhan dalam melayaninya lewat peristiwa-peristiwa yang ada. Bapak Ibu, teman sahabat STNJ yang terkasih, kalau boleh saya memilih secara kedagingan, akan tetap di rumah dan tidur saja. Tetapi roh Allah yang ada pada diri saya itu yang menggerakkan untuk memampukan saya melayaninya lewat peristiwa-peristiwa pelayanan tersebut. Godaan, rintangan banyak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika kita meletakkan hikmat kita pada Allah, pasti Roh Kudus menyertai kita. Maka dalam ayat 25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat STNJ yang terkasih,
istilah yang kemarin baru saja saya dengar dan ikuti bersama TPK Sandios dan tim kerja lain yang dibawakan oleh Romo FX Wahyu di MSC dalam rekoleksi di HG, yaitu mengangkat tema Service Concorde, melayani dengan hati. Sungguh menjadi jawaban atas apa yang sebenarnya kita lakukan untuk melayani Tuhan, gereja, dan orang-orang di sekitar kita. Melayani Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu, hanya perlu kepekaan dan keterbukaan hati kita dalam menanggapi panggilan Tuhan. Semua itu saya alami setelah saya diperbaharui dalam Roh Kudus. Seandainya saya di masa lalu sebelum diperbarui, saya pasti akan mengalami situasi yang sulit seperti masa saat ini karena semangat turun, motivasi tidak ada, pendorong tidak ada, dan tidak tertarik lagi dengan pelayanan. Tetapi syukur pada Tuhan, semua itu terjadi karena Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sharing saya melalui firman Tuhan ini yang meneguhkan. Saya merasa bersyukur karena melalui peneguhan ini saya mengalami pembaharuan. Ini sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya oleh Roh Kudus. Semoga saya makin setia, taat dalam dorongan dan bimbingan Roh Kudus. Tuhan memberkati.